Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita masuk di dalam saat teduh, kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Ampuni segala kesalahan, pelanggaran dosa-dosa kami yang telah kami lakukan ya Bapa. Karena kami seringkali gagal, kami seringkali lalai untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Bahkan kami seringkali melanggar apa yang Tuhan larang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami datang kepada Engkau saat ini dengan motivasi ibadah kami yang keliru. Engkau yang akan terus menolong kami sehingga kami boleh datang kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang akan menolong setiap kami ya Bapa dengan keterbatasan kami, keberdosaan kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau ya Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk senantiasa menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saudara, mari kita bersama-sama kita rayakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau kita bisa beribadah pada pagi hari ini, itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu baik di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ia selalu setia di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu mari kita rayakan, kita bersorak penuh dengan ungkapan pujian kita. Kita mengangkat suara kita dengan pujian, rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, di
dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Mari bersama kita memuji Tuhan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari kita mengangkat tangan kita, angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bersama kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan luar biasa. Silakan bertepuk tangan Bapak Ibu. Ku bersorak, Tuhan dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ya, mari kita boleh senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan kita dan dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dia tahu yang segala yang kita perlukan dan segala di hati kita. Bahkan apa yang kita pikirkan pun sebelum kita pikirkan, Tuhan terlebih dulu tahu akan segala pergumulan hidup kita. Dia Bapa yang lebih tahu. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau
menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Saudara, mari kita bersama terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, bahkan ketika kita menginjili, bahkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kemungkinan realita hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan hal-hal penolakan pun akan kita alami. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memujikan Tuhan, ini tugas kami. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu, Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan Tuhan, Tuhan ini tugas kami, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kuingin. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Ada begitu banyak hari dalam hidup kami, di mana terkadang kami melewatinya dengan begitu saja. Akan tapi kami berdoa pada hari ini dan pada kesempatan ini, janganlah Engkau lalui ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berfirman kepada setiap kami. Dan hamba berdoa biarlah tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan kosong dan hampa, tapi diberkati, ditegur, dikuatkan, dan ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat, dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan sebelum duduk salami sebelah kiri kanan ya. Katakan Yesus mengasihimu. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Enak jemaat di Rungkut, tiap minggu luar biasa kabarnya ya. Terus saya buka, kalau saya ngantor di samping, itu nganggur saudara. Tidak ada yang konseling saudara. Berarti asumsi saya semua rumah tangganya happy, amin? Atau tidak mau kasih tahu? Ya, tapi pernah juga saya ke rumah jemaat yang pas lagi berantem, lempar-lemparan piring ya. Nah, dan saya harus mendamaikan sampai jam 2, itu pernah juga ya. Tapi itulah jemaat ya, apapun kabar Anda adalah orang yang diberkati, amin. Buktinya Anda sehat, anak Anda sehat, keluarga Anda sehat sampai pada hari ini ya. Katakan, aku diberkati. Ya, kamu juga. Ya, kamu juga diberkati. Nah Bapak Ibu, misi yang kita akan bahas pada pagi hari ini, itu tentunya nanti bulan Agustus adalah bulan misi ya. Kita 1 bulan itu akan bahas tentang misi terus menerus ya. Tapi ini adalah salah satu pengantar begitu ya. Nah dalam eksposisi kita minggu ini lanjut sampai pasal 9 dari Lukas ayat 51 sampai ayat 56 ya. Kalau Bapak Ibu menyimak, yang lalu saya sudah membahas mengenai transfigurasi Yesus, bagaimana mengajak muridnya Yakobus, Yohanes, Petrus naik ke atas gunung, lalu terjadi penampakan yang ada Musa dan Elia. Kemudian yang lalu saya juga membahas mengenai murid-murid yang rebutan ya, ingin menjadi yang terbesar ya. Minggu ini saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat 51 sampai ayat 56. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Orang Samaria ya. Saya akan baca ayat 51, Bapak Ibu, ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem.
Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara ya, yang bukan saja baca tapi lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mendengar kisah seorang ibu yang adalah seorang ibu rumah tangga, pengangguran, kemudian dia pernah, karena dia bakatnya adalah menulis, kemudian dia membuat tulisan fiktif begitu ya, dan berusaha ingin mempublikasikannya, dan dia mengirim di 12 pusat untuk mempublis daripada majalah atau karikatur ya, dan 12-12-nya menolak dia ya. Tapi setahun kemudian dia berusaha lagi dan akhirnya menjadi sukses, dan saudara pasti tahu, yaitu kisah mengenai Harry Potter ya, yang ditulis oleh siapa? J.K. Rowling ya. Adalah seorang kebangsaan Inggris ya. Dia sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga yang kaya raya ya, karena dari triloginya, dari kisah mengenai Harry Potter ini dia mendapat duit yang banyak ya. Poin saya adalah dia bolak-balik mengalami penolakan dalam hidupnya. Ya, ketika dia menghasilkan satu karya tulisan, dia publish, ditolak. Dia kirim, ditolak. Dia kirim, ditolak ya. Berarti saudara, ketika kita di dunia ini, kira-kira lebih banyak diterima atau ditolak dalam hidup kita? Kalau mau jujur saudara, kebanyakan kita mengalami penolakan ya. Sehingga tidak heran kadangkala ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah karena sering ditolak, lama-lama jadi apa? Kebal ya. Saya punya teman yang suka gampang jatuh cinta kepada orang ya. Jadi di kelas saya itu mayoritas sudah pernah dipacari sama dia ya. Jadi artinya dikit-dikit I love you, dikit-dikit I love you, dan mayoritas itu ditolak saudara ya. Tapi orang yang tipe begini itu istilahnya adalah ban mati ya, artinya tidak ada malunya begitu ya. Hari ini ditolak, dia pindah ke objek yang lain ya. Nah ini orang luar biasa. Tapi saudara, yang saya catat adalah semangatnya ya, menjadi orang yang tidak pernah mundur begitu ya. Nah saya berpikir kalau semangat ini ditarik ke dalam penginjilan, itu luar biasa ya. Misalkan hari ini saya ke rumah Pak Tiente ya, nginjili dia, saya diusir, besok saya datang lagi. Diusir lagi, besok saya datang lagi. Dia mulai kasihan, saya disuruh masuk. Kemudian masih mencucu Pak Tientenya. Saya besok datang lagi. Mulai kasihan, dikasih minum ya, meskipun aqua ya kan, minum. Datang lagi, kemudian kasihan, Bu Putu keluar, dikasih kue begitu ya. Mulai progres, lama-lama saya yakin pasti luluh begitu ya. Nah ini yang mungkin harus ada ya di dalam diri seorang yang namanya orang Kristen ya. Nah saudara, berbicara mengenai penolakan ya, kekristenan ditolak itu biasa sebenarnya. Di negara tercinta ini ya, yang namanya gereja ditolak, Injil ditolak, itu sesuatu bukan sesuatu yang baru, bukan. Kita kerap kali mendengar, membaca, bahkan mengalaminya ya. Ada pos PI kita yang sampai hari ini, detik ini belum bisa dibuka dalam arti mengurus bangunannya. Kenapa? Karena ditolak begitu ya. Kemudian kalau kita membaca, banyak pula di tempat-tempat lain ya, bukan saja di daerah perkotaan ya. Ini warga desa. Bayangkan saya lihat spanduknya, saya berpikir ini desa jauh sekali di pelosok, tapi spanduknya keren sekali. Kayaknya dicetak ini ya. Nah, itu berarti mereka mempersiapkan dengan baik. Besar kemungkinan ini dari kota begitu ya. Dan ada yang memotori begitu ya. Tapi lepas dari semuanya itu, intinya adalah kekristenan itu kerap kali identik dengan penolakan ya. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat penolakan adalah sebuah fakta ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya dari Alkitab, dari awal ketika Injil itu mula-mula
ditulis dan dinyatakan, dan Injil di dalam Yesus Kristus sejak awal itu juga ditentang ya oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Kemudian mereka bukan saja menentang, mereka bahkan benar-benar antipati ya. Kenapa? Karena Injil adalah kabar baik yang mengoreksi, yang memberikan pencerahan, yang ingin memberikan satu dimensi yang baru bagaimana menerapkan hukum Taurat ya. Sehingga banyak kali orang-orang Yahudi merasa tersinggung, ahli-ahli Taurat merasa tersinggung, imam-imam juga merasa tersinggung. Kenapa? Karena seolah-olah Yesus itu lebih tahu daripada mereka. Yesus lebih menguasai firman daripada mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau berbicara mengenai penolakan adalah bukan hal yang baru bagi orang Kristen ya. Kemudian kalau kita melihat ya di dalam firman Tuhan, Yesus juga kalau dalam pasal 9 ayat 51 ya, dimulai di dalam bagian ini ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Jadi ini peristiwa terjadi ketika momen di mana sebelum ya Yesus naik ke surga, dan ini di akhir dari pelayanannya. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi dia punya satu beban untuk pergi ke Yerusalem. Akan tetapi saudara, dalam proses itu dikatakan dia mengutus muridnya untuk mempersiapkan ya. Jadi supaya waktu dia masuk, karena gini ya, nanti saya akan jelaskan kenapa dia harus minta izin dan lain sebagainya ya. Tapi yang menarik ayat 53 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem ya. Untuk memperjelas ini mari kita lihat peta saudara ya. Dalam peta ini saudara dapat melihat ini adalah peta zaman perjanjian baru, zaman Yesus ya. Samaria itu berada di tengah-tengah saudara ya. Jadi Yesus ketika dalam pasal 9 Lukas 9 ini pelayanannya di seputar-putar ini saudara, di seputar Nazaret, kemudian di daerah dekat-dekat sini ya, kalau dalam transfigurasi penampakan di gunung itu ada yang mengatakan di Mount Tabor ya. Tabor itu di sekitar dekat sini ya, dekat Nazaret di sini. Nah, ketika itu dia berusaha dan berencana ingin pergi ke Yerusalem, ke daerah bagian selatan ya. Kita tahu bahwa kalau balik ke zaman perjanjian lama, waktu Salomo itu jatuh dalam dosa, dia mendapat hukuman, yaitu apa? Ketika dia mangkat, dia meninggal, kerajaannya terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, kerajaan utara itu ada 9 suku, dikenal dengan kerajaan Israel. Ya. Kemudian kerajaan selatan itu ada 3 suku, yang pemimpinnya adalah suku Yehuda. Ya. Kemudian dia disebut sebagai kerajaan Yehuda. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Samaria ini adalah salah satu pusat kota pemerintahan daripada kerajaan utara ya. Dan utara itu mayoritas bejat ya, rajanya itu tidak karu-karuan hidupnya. Semuanya hidup itu berdasarkan keinginan daging, penyembahan berhala, bahkan ada raja yang membakar anaknya sendiri, mengorbankan dan lain sebagainya ya. Nah, ini terjadi. Dan juga Samaria ini menjadi salah satu pusat pemerintahan pada zaman itu selain satu kota namanya Sikem ya. Jadi saudara, kemudian waktu berlalu dan ini masuk dalam zaman perjanjian baru, kemudian ya ratusan tahun kemudian kerajaan ini kan sudah tidak ada ya begitu ya. Jadi satu jadi Israel. Nah, tapi kota ini Samaria masih ada ya. Kota Samaria adalah kota yang paling dihindari oleh orang Yahudi karena adalah kota yang boleh dibilang hasil dari perbejatan ya. Mereka melanggar Taurat, mereka hidup seenaknya, mereka mengambil orang kafir menjadi pasangan hidupnya, mereka bikin kitab versi mereka bikin bukit, bahkan bukit penyembahan mereka bikin sendiri dan kitabnya mereka modifikasi ya. Sehingga orang Samaria ini sangat-sangat dihindari oleh orang Yahudi. Nah, lalu timbul pertanyaan, Yesus kan dari sini nih, ya Nazaret ini mau pergi ke Yerusalem. Biasanya orang Israel itu kalau mau lewat ke sini, dia akan menyisiri ini ya, Sungai Yordan. Jadi dia tidak masuk ke Samaria, lewat pinggir-pinggir ini, jalan, baru nanti lewat sini lagi. Nah, kalau perjalanan itu 7 hari, saudara, lama ya. Tapi kalau direct, ya lurus sini ya, itu mungkin kira-kira 3 hari nyampe.
Makanya Tuhan Yesus mengambil jalan itu, tapi dalam konteks ini Tuhan Yesus bukan ingin mempercepat perjalanan, tapi Tuhan Yesus ada satu misi yang luar biasa. Misinya apa, saudara? Nanti kita akan lihat bahwa dia punya beban untuk orang-orang di Samaria. Ya, dia punya beban untuk bagaimana mengangkat dan memulihkan orang-orang Samaria ini. Tapi saudara, dalam bebannya ini seperti orang bertepuk sebelah tangan. Ya, dia punya niat baik, tapi orang Samaria tidak menghargainya, sehingga ditolak. Itulah kenapa, saudara, murid-murid itu marah. Ya, secara manusia, murid-murid itu marah. Kenapa? Karena mereka menolak kehadiran gurunya. Ya, tapi apakah benar hanya itu alasannya? Nanti kita akan lihat ya. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana rekam jejak penolakan Yesus. Dalam hidup Tuhan Yesus kita mencatat isinya, judulnya adalah penolakan. Kalau saya mau catat banyak sekali. Mulai dia lahir di kandang domba, dikatakan dia ditolak. Ya, ada orang ingin membunuh raja, memerintahkan ya di bawah 1 tahun itu harus dihabisi. Ya, dia ditolak kehadirannya. Kemudian ketika dia membesar, waktu dia pertama kali hendak melayani, dia ditolak, bahkan dikatakan dia hampir dibunuh ya. Dan saya mencatat Matius 13 ayat 57 mengatakan, dan dia mengatakan sendiri bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi akan ditolak di tempat asalnya sendiri ya. Ini berlaku sampai sekarang loh. Hamba Tuhan itu banyak kali jarang pulang ke kampungnya. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau dia pulang ke kampungnya, tempat asalnya itu lebih berat ya. Karena saya pernah pelayanan di gereja saya, ketika habis khotbah ada ibu-ibu yang datang dan mengatakan, oh masih ingat nih dulu masih kecil gini-gini ya, dulu lucu katanya gini-gini ya. Jadi seolah-olah di mata mereka itu kita masih bayi dan masih kecil ya, sehingga susah sekali untuk menasihati mereka, memberitahu mereka. Makanya saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Matius 13 ayat 57 ya. Kemudian Lukas 4 ayat 29 mencatat Yesus sendiri hampir mati waktu itu karena dia menyatakan atau mengajar pertama kali ya. Dia dipepet, mau dibuang di jurang, mau dilempari batu, lalu kemudian dia pergi ya, dan akhirnya selamat. Lukas 23 ini puncaknya. Yaitu apa, saudara? Penolakan itu akhirnya memuncak menghasilkan penyaliban. Ya, dan akhirnya Lukas 23 mencatat bagaimana Yesus bahkan puncak dari penolakan itu dia disalibkan. Jadi saudara, kalau kita melihat track recordnya Tuhan Yesus, rekam jejaknya Tuhan Yesus, maka judul utamanya adalah penolakan. Ya, kasihan sekali saudara ya. Saya yakin Anda yang hadir di sini, judul hidup Anda bukan penolakan. Amin. Pasti ada babak sukses ya. Yesus itu di mana-mana dia mengalami penolakan ya, karena orang trauma dengan dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa saudara? Artinya Tuhan Yesus sudah terbiasa dengan penolakan. Bagi Tuhan Yesus penolakan itu sesuatu yang sudah menjadi makanannya sehari-hari ya. Tapi muridnya itu berbeda. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana respon para murid yang pertama, kemudian baru Tuhan Yesus ya. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-54 ya. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah saudara, ini perkataan yang boleh saya katakan perkataan yang tidak pernah dicatat ya ketika Yesus mengajar. Artinya ini ucapan yang bukan dari pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, kalau sudah membaca dengan teliti, ini sebenarnya ada kaitan dengan dengan ayat sebelumnya ya. Tapi poin daripada ayat ini adalah penuh dengan emosi, penuh dengan satu amarah, penuh dengan sebuah kegeraman begitu ya. Sehingga apa saudara? Dia minta supaya di dalam nama Tuhan itu api turun dari surga untuk menghanguskan orang-orang ini. Dengan kata lain, orang yang menolak mereka harus mati. Nah saudara, kalau ini keluar dari mulut seorang hamba Tuhan, saya menganggap ini kan rasul ini hamba Tuhan. Sudah dididik di seminari Alkitabnya Tuhan Yesus 3,5 tahun dan Yesus akan naik ke surga.
Kalau seorang hamba Tuhan punya hati yang demikian, ya, ketika orang kita ngabarkan Injil, orang tuh nolak, kita langsung ngomong, ih kamu pasti nanti terbakar ya di neraka, ada api belerang akan turun dari langit. Saya rasa itu perkataan yang tidak wajar ya, sesuatu yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang hamba Tuhan ya. Berarti something wrong dengan ini, saudara ya. Ada sesuatu yang kita perlu gali lebih dalam ya. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam terjemahan versi Inggris ya, salah satu yang saya bandingkan yang paling berbeda adalah versi New King James ya. Jadi di dalam versi New King James ini ada tambahan di belakangnya ya. Jadi Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did ya. Jadi tambahannya ini maksudnya apa? Ini ingin mengatakan, Tuhan, dalam namamu turunkanlah api seperti yang dilakukan oleh Elia. Nah, ini kok bisa ada kaitan dengan Elia ya? Saudara, Anda lihat Alkitabmu, hanya mundur beda 23 ayat, itu berbicara mengenai transfigurasi bukan? Penampakan Yesus di atas bukit. Nah, ketika itu muncul dua sosok yaitu Musa dan Elia di samping Tuhan Yesus. Dan murid ini sedang membicarakan apa yang dilakukan oleh Elia. Dan ini mengacu kepada perjanjian lama ketika itu, yaitu peristiwa apa saudara? Peristiwa di mana Tuhan itu peperangan ya antara Elia dengan Nabi Baal dan Dewi Asyera ya. Kalau saudara ingat cerita itu ya, lalu Elia itu sendiri berperang, dia naik ke atas gunung, kemudian dibuat mesbah di situ, lalu dikasih korban bakaran dan dia mengatakan, kalau Tuhanmu ada, bikin korban ini hangus terbakar. Lalu 400-an ya, kalau di total tuh banyak, hampir 800-an itu nabi-nabi Baal dan Dewi Asyera. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka tore-tore tubuhnya, mereka cambuk-cambuk, menyiksa diri supaya dewa itu bisa turun dan menyambar korban itu. Tapi Elia itu mengolok-olok dan mengatakan, oh Tuhanmu itu mungkin lagi jalan-jalan, oh mungkin lagi tidur, begitu ya. Dan sampai terakhir tidak disambar ya korban itu. Lalu Elia berdoa dan seketika itu api turun dari langit dan menyambar bukan saja korban bakaran itu, tapi di sampingnya itu dibuatkan parit yang diisi air. Air itu pun menjadi hangus dan kering. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam momen itulah ya, murid ingin mengatakan, kalau mereka menentang engkau, biarlah api yang dilakukan oleh Elia itu akan memakan habis orang-orang Samaria. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara mendoakan orang yang saudara injili dan menolak dengan kutukan seperti ini, menurut saudara wajar apa tidak? Misalkan ya, nanti kita bentuk tim PI dan misi, kita nginjili orang. AI percaya Tuhan ya, percaya Tuhan tuh bisa mendapat anugerah keselamatan. Nanti gini-gini, Jadi bahasanya cuma satu, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Anda mulai jengkel kan? Lalu mulai keluar omongan apa? Nanti AI itu jadi bahan bakarnya neraka. Langsung matanya, bahan bakarnya neraka. Nah, itu namanya menginjili dengan emosi. Itu tidak boleh. Ya, ada orang juga, ini hamba Tuhan nih, nakut-nakuti. Siapa yang tidak kasih perpuluhan, itu belalang akan memakan habis. Ya, semua aset-asetnya habis. Jadi daripada habis, kasih 10% ke gereja. Cengli toh, betul enggak? Nah, ini yang enggak ngangguk ini pasti jarang kasih perpuluhan ini. Karena enggak merasa ya. Nah, lalu ditakut-takuti. Saya mau katakan, perpuluhan adalah sesuatu yang lahir dari kedewasaan iman. Ya, sekarang kan lagi heboh ya. Kalau engkau belum siap kasih perpuluhan, jangan kasih. Allah pun tidak sudi kalau Anda memberi dengan keterpaksaan. Ada orang kasih dengan sukacita. Saya kalau duduk di depan kelihatan ya, orang kasih persembahan ada yang sambil senyum-senyum. Tapi ada yang kasih. Kenapa? Karena berpikir, ente duitku. Ya kan? Halo, gereja kita berbeda Bapak Ibu.
Ya ini sedikit menyimpang ya, saya singgung sedikit. Kita punya pengurus yang mengkoordinirnya, laporannya semua jelas, uang Anda semua jelas, alokasinya semua jelas ya. Dan Anda bisa datang ibadah, AC-nya dingin, dijemput pakai mobil gereja, kemudian ruangannya enak, lampunya terang, LCD-nya juga terang. Itu duit dari mana? Yaitu dari perpuluhan, dari persembahan. Kemudian sopir gereja, pegawai gereja, ya bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kami tidak dipengaruhi. Artinya begini, jangan pikir makin banyak jemaat, Pak Aman tuh makin kaya begitu ya. Sehingga nanti suatu saat bisa semu pakai giwang baru, langsung ai-ai, tuh kan, itu uang perpuluhanku itu. Oh saudara, no ya, kita mau jemaat 1.000 ya tetap gajinya, mau 12.000 ya tetap ya. Jadi clear ya Bapak Ibu ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Nah kembali ke topik kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus dan Yohanes itu hadir waktu transfigurasi. 2 murid ini di kalangan 12 murid itu diiri. Kenapa? Karena dianggap very very special. Karena setiap momen penting ini 2 ikut, tambah Petrus 1. Makanya terjadi pertentangan di antara mereka. Tapi yang menarik saudara, ya, ini adalah murid yang punya satu namanya orang kalau sudah ikut Tuhan ya. Kan waktu itu Tuhan Yesus tuh jadi kayak selebriti, terkenal kemana-mana, nyembuhkan orang, lakukan mujizat. Jadi 12 murid ini bangga ikut Tuhan. Anda pernah enggak ketemu pendeta terkenal? Dia punya asisten. Galakan pendetanya atau asistennya? Biasanya asistennya lebih galak ya daripada pendetanya ya, atau artis ya. Mikir-mikir, jangan deket-deket, ya kan? Nah itu murid juga punya mental yang sama. 3,5 tahun tidak membentuk karakter mereka. Mereka itu merasa ada pride, ada kesombongan. Ini loh guruku, pembuat mujizat, guruku yang terkenal. Mau datang ke Samaria loh, tempat yang hina ini. Anda sudah harus bersyukur, malah ditolak. Makanya mereka marah luar biasa. Ya, kalian ini sudah rendah, sombong lagi. Padahal muridnya yang sombong kan. Ada pride begitu ya. Nah oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang pastor, penulis namanya John Witt ya. Dia mengatakan dalam konteks ini, kenapa murid-muridnya itu menjadi marah. Dikatakan bahwa karena perasaan sakit yang mereka rasakan ketika ditolak menggoncang rasa bangga mereka. Sehingga memberikan alasan yang dicari-cari untuk membalaskan rasa sakit itu. Jadi John Witt ingin mengatakan, murid itu marah bukan karena Yesus ditolak. Murid itu marah bukan karena guru mereka itu dianggap dihinakan. Mereka marah karena mereka pride-nya itu diinjak-injak. Karena mereka yang diutus pergi kan. Seolah-olah dengan bahasa sederhana mereka mengatakan, aku loh bawa ini loh, apa istilahnya, aku loh orang terkenal. Mau datang ke tempatmu yang hina ini loh, itu pun kamu tolak. Memang kalian ini tidak bisa diuntung, harusnya dibakar hidup-hidup. Nah mungkin bahasanya begitu ya. Artinya apa saudara? Kalau orang ikut Tuhan, hati-hati loh ya. Kalau dia semakin lama ikut Tuhan, jadi murid Tuhan, makin tinggi jabatannya, makin banyak yang dia lakukan, lama-lama muncul pride. Merasa tinggi, merasa menjadi sesuatu. Sehingga apa saudara? Waktu ditolak, tidak siap saudara ya. Tidak siap. Saya pernah satu kali lagi makan di pinggir jalan, lalu ada pengemis datang minta uang. Dan saya kasih saudara. Waktu saya kasih 5.000, dia nolak saudara. Minta 10.000. Kalau saudara jadi saya gimana? Kalau saudara jadi saya gimana? Regu ah. Apa yang saudara lakukan? Jangankan 5.000 kan, saudara ambil kembali, saudara pergi kan, dengan saudara mengatakan modelmu, betul enggak? Sudah dikasih 5.000, itu sudah untung. Minta 10.000 misalkan. Dan waktu itu saya langsung, kalau mau ambil, kalau enggak sudah. Ya. Itu gambaran perasaan yang sama. Karena 3,5 tahun mereka ikut Tuhan, mereka merasa something di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Lalu ketika mereka melakukan satu mission trip ke sebuah tempat desa di Samaria,
tempat yang non-Yahudi. Mereka menganggap, oh pasti orang ini akan sambut mereka. Oh pasti akan dielu-elukan. Oh pasti karpet merah itu akan keluar. Tapi faktanya yang terjadi adalah apa? Mereka ditolak bulat-bulat. Dan itu menyinggung pride mereka. Sehingga yang terjadi adalah apa? Mereka marah bukan karena Kristus. Mereka marah karena mereka ditolak. Hati-hati loh kalau ada sesuatu gereja dibakar atau gereja diapain atau kekristenan diapain. Kadang-kala yang berantem di sosmed itu bukan karena bela Kristus, bukan karena bela gereja, tapi kebanyakan karena bela pride-nya. Adu-adu argumen. Sehingga yang terjadi adalah ketika lu injak gua injak lu. Ya, itulah manusia. Dan ini yang terjadi dengan para murid ini. Ternyata mereka bukan karena gurunya itu dihina. Karena gurunya no problem kok. Ya, Yesus fine aja, biasa sudah mengalami penolakan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita lihat kebenaran ini, maka kita dapat melihat bahwa apa saudara? Bahwa Yakobus dan Yohanes ini, mereka tersinggung karena ditolak. Karena apa saudara? Merasa mereka orang yang penting. Nah saudara, ada dalam gejala psikologi itu namanya celebrity syndrome. Pernah dengar itu? Celebrity syndrome, artinya kita ada satu waktu merasa kita ini seperti selebriti. Waktu ada orang bisik-bisik kita selalu ngomong, itu ngomongin aku tuh. Ketika misalnya orang anu dikit, oh itu pasti ngomongin aku. Merasa dirinya yang diperguncingkan. Padahal orang lagi ngomongin, nanti pulang makan nasi padang ya. Kadang Ai ngobrol-ngobrol di belakang, itu pentol kok lama gak kelihatan ya. Iya. Ya topiknya itu bukan ngomongin orang, tapi sedang membicarakan yang lain begitu ya. Artinya apa saudara? Kadangkala kalau kita tidak hati-hati atau kita ikut di sebuah gereja yang terkenal, pengikut pendeta yang terkenal, atau kita dari yayasan yang disegani, atau kita dari apalah begitu ya secara manusia, muncul pride. Ya, saya mau tes, ada pride nggak dalam diri Anda? Kalau Anda ditanya, Anda jemaat gereja mana? Anda jawab apa sebelah sini? Oke. Dulu ada orang ditanya, kamu gereja mana? Elion. Gereja mana? Kika Elion. Gereja mana itu? Elion. Nggak pede saudara. Saya pernah satu kali di bank, dengar orang ngomong, kamu gereja mana? Jadi lagi antri di depan itu. Kamu gereja mana? Oh aku gereja Rungkut. Kamu gereja mana? Itu loh yang pendetanya ini dia sebutkan. Terus temannya bilang, oh yang gereja tidak ada Roh Kudus itu ya. Saya di belakang, pengen tak tengking dalam nama Yesus. Biar dia manifestasi di bank kejang-kejang semua gitu kan. Tidak ada Roh Kudus katanya. Bapak Ibu, dimanapun kau berada dan bergereja, be proud of yourself. Tapi bukan pride yang negatif. Tapi proud karena kita adalah anak Tuhan. Amin. Nanti kalau ditanya, jemaat apa? Kalian jemaat mana? Ayo papi, Helion ya. Nanti pulang, Helion. Jadi Bapak Ibu, be proud ya. Dulu orang tidak pernah dengar Helion, sekarang sudah familiar. Ya, banyak orang sudah tahu. Tapi bukan itu yang kita kejar. Ada orang yang kadang dia ikut pendeta tertentu yang terkenal. Kamu murid siapa? Oh aku murid ini. Ya, bangga sekali. Padahal pendeta itu ditanya, itu muridmu? Mbah, gak ngerti aku. Ingat Bapak Ibu, jangan menjadi bangga karena engkau menjadi pengikut orang terkenal, punya gereja yang besar, atau punya massa yang banyak. Tapi banggalah karena engkau menyembah Allah yang hidup. Banggalah karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Banggalah karena engkau sudah diselamatkan. Banggalah engkau masih tetap bangun hari ini, melek matamu dan tetap engkau mengaku sebagai orang Kristen. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus Yohanes tersinggung bukan karena Yesus dihina, tapi karena dia ditolak. Saya takut ya orang Kristen banyak yang model begini ya. Ketika kalau saudara melihat di sosmed itu ya, wah luar biasa. Kalau ada satu figur yang disinggung, pendeta yang terkenal, wah masanya langsung menyerbu begitu ya. Saya mau katakan nobody's perfect. Sekali bersiapapun penuh dengan kelemahan. Karena itu figur yang kita harus
tinggikan hanya satu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ada amin? Yesus Kristus ya. Nah karena itu saudara jangan belajar dari kesalahan mereka ya. Nah warning buat kita. Jangan pernah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apalagi berani bertindak arogan dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus. Jadi murid tadi itu ingin pakai nama Yesus untuk mengundang murka dan hukuman ke atas desa di Samaria. Artinya apa saudara? Dia ingin pakai nama Tuhan untuk mengkondem, untuk mengkutuk, untuk membuat sesuatu yang negatif. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini tidak berkenan di hadapannya. Jemaat, jangan pernah engkau mendoakan kecelakaan orang. Sebenci-bencinya engkau sama orang, jangan kau mendoakan kecelakaannya. Kadang kita saking jengkel sama orang, Tuhan mudahan orang ini pulang dilanggar becak, ketimpa ambulans, masuk got lagi. Saking bencinya begitu ya. Dan kadang kala mungkin kita benci seseorang, tiba-tiba kita mendapat news, orang ini masuk rumah sakit. Tanpa kita sadari refleks dalam hati kita ngomong, kapok lu, syukurin. Nah ini tanda-tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan. Kadangkala tanpa kita sadar kita menggunakan nama Tuhan yang begitu mulia itu demi kepentingan kita untuk memuaskan kita dan bukan Tuhan. Hati-hati, ini yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus dan Tuhan sangat tidak berkenan. Jadi jangan tertipu kalau ada orang yang pakai istilah-istilah rohani ya. Saya pernah share di sini ya. Ada jemaat saya dulu saya layani, dia adalah bos besar. Satu hari dia sharing kepada saya, Pak, dulu saya kalau mau cari karyawan pasti ke gereja, minta hamba Tuhan carikan. Tapi sekarang saya tidak mau karyawan orang Kristen. Kenapa Pak? Saya punya karyawan terakhir itu, waduh, apa kurang rohani Pak? Mobilnya tulisannya Jesus Inside. Di dashboardnya ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu ditelepon nada tunggunya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kurang apa lagi saudara? Tapi dia bilang, pinjam uang saya, bulan pertama masih dibayar, bulan kedua masih dibayar, bulan ketiga separuh, bulan keempat hilang. Dia bilang kalau ada orang Kristen datang melamar dan bilang Kristen dan menonjolkan kekristenannya, tak siram air panas katanya. Saking dia jengkelnya. Kenapa saudara? Karena banyak orang menggunakan nama Tuhan demi kepentingan pribadi. Termasuk hamba Tuhan, hati-hati. Banyak sekarang hamba Tuhan yang mungkin fasih berbicara, ya, yang tidak jelas pendidikan di mana, hanya bermodal mungkin baca sedikit buku, lihat sedikit YouTube, lalu mulai menggalang massa, lalu mulai khotbah sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan dan mengarahkan untuk kepentingan diri. Nah, hati-hati. Anda harus bijak dan pinter ya. Jangan sampai engkau mengikuti akan gembala yang salah. Engkau mengikuti suara yang salah. Kenapa saudara? Karena itulah yang terjadi ya. Ini aja seorang rasul bayangkan. Bisa jatuh di dalam dosa yang untuk kepentingan diri sendiri. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Nah Lukas ini respon Yesus. Tadi respon murid. Kita lihat apa respon Yesus. Lukas 9 ayat 55 sampai 56 mengatakan demikian. Akan tetapi ia berpaling dan menegur. Kata yang dipakai itu artinya condemn, rebuke ya dalam terjemahan Inggrisnya. Menegur dengan keras begitu ya. Dan kita lihat juga dikatakan lalu mereka pergi ke desa yang lain ya. Nah dalam ayat ini respon Tuhan Yesus menarik. Menarik kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh para muridnya. Dia tidak terpancing untuk diboncengi oleh pride-nya, oleh kebanggaannya sebagai seorang ya Mesias begitu ya, seorang yang luar biasa yang kemanapun dia pergi massa itu datang ya, punya massa yang banyak, itu tidak menjatuhkan dia. Dan yang menarik adalah saudara, dia justru menegur muridnya dan setelah menegur mereka pergi ke tempat lain. Artinya apa saudara? Kita dapat melihat ada satu kebenaran yang luar biasa ya. Yesus itu adalah seorang yang sabar. Dan bukan saja sabar, responnya dia adalah dia anti kekerasan. Dia tidak membalas kejahatan, satu penolakan
penghinaan dengan penghinaan. Hati-hati saudara, kita orang timur khususnya orang Chinese ini kadang berdasarkan perbuatan orang. Contoh ya, kalau suatu saat anaknya Hendra Jeven ya, Hendra ini ya, kan anaknya sudah mulai besar. Nah, undanglah Pak Soleman. Pak Soleman datang kasih angpau. Nah, nanti sekarang kalau kasih angpau kan tidak bisa luput, betul enggak? Lama-lama ada CCTV tuh. Ya, jadi sudah ada tandanya, angpaunya, nomornya apa. Nah, pasti nanti habis pesta, Hendra bisa lihat Evangelis Soleman 500.000. Tiba suatu saat Sebi anak saya menikah. Saya undanglah Pak Hendra ini. Kira-kira Pak Hendra kasih berapa umumnya? Pak Hendra akan keluarin daftar yang lalu tuh. Gopek ceng. Oh, gopek berarti bayarnya apa? Gopek, pinter. Itulah orang Indonesia. Palingan nanti gopek, inflasi, gopek golah, tambah goban. Nah. Misalkan. Itu budaya kita. Saya sampai berpikir kenapa ya orang menikah itu sampai harus tulis, kasih tanda. Dan kalau Anda enggak bawa amplop, itu ada jalur khusus tuh. Lurus, belok, belok lagi, tempat parkir sudah. Artinya apa? Moleho. Enggak bawa angpau moleho. Saya pernah itu diikuti jalur itu. Loh, kok tempat parkir? Wah, ini berarti ngusir ini, ya kan? Sampai segitunya Bapak Ibu. Dunia ini begitu luar biasa materinya ya. Jadi saya sangat terharu kalau ada jemaat yang datang tapi gambar apa itu? Bunga coret, angpau coret. Wah. Tapi transfernya buka gitu. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak terpancing Bapak Ibu. Meskipun muridnya seolah-olah memberikan angin. Guru, engkau kan bisa, engkau kan punya kuasa. Dia tidak terpancing, dia sabar. Dan dia tidak ngomong banyak. Alkitab hanya catat dia ngomong 2 ayat itu. Pertama menegur dan yang kedua itu narator yang menambahkan. Lalu pergi mereka ke tempat lain. Artinya apa saudara? Kita dapat melihat Tuhan Yesus itu begitu bijak. Ketika dia menangani masalah-masalah ini. Hati-hati ya Bapak Ibu kalau ada pancingan-pancingan ya. Yang paling, ini untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. Kalau ada masalah penting, suamimu kalau baru pulang jangan ngomong. Jangan waktu suamimu baru masuk garasi, belum turun langsung. Pak, ini laporan inspektur upacara. Anakmu loh, ini, tadi ngerjakan PR, Wah, langsung meledak saudara. Mana itu? Kau ke sini. Langsung dimarah-marahin. Anaknya bingung. Loh, aku kan kesalahannya tadi pagi, kok marahnya malam? Berarti delay kan? Itu enggak boleh. Jadi bijak lihat timingnya. Ketika suami sudah rileks baru cerita. Demikian sebaliknya. Supaya tidak responnya itu negatif. Sesabar-sabarnya orang pasti ada satu waktu ketika dia capek, dia lemah, akan terpancing. Tapi saya salut ya, Tuhan Yesus capek loh. Kalau sudah lihat di pasal sebelumnya, dia KKR di mana-mana, pelayanan, non-stop. Tapi dia tidak terpancing saudara. Hati-hati, kadang-kala Anda ikut Tuhan, pasti ada yang memancing ya. Gini, ini. Anda dibuat negative thinking. Hati-hati saudara, iblis itu suka begitu. Ya, jadi jangan terpancing oleh iblis. Oke, lihat sebelahnya katakan, jangan terpancing. Ojo lihat aku ya. Jangan terpancing ya. Oke. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Yohanes 12 ayat 17 ini mencatat bagaimana isi hatinya Tuhan. Dikatakan bahwa sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah di dalam kedatangan yang pertama itu untuk menghukum, untuk menghardik atau untuk mencelakakan. Ya nanti kedatangan kedua baru ada penghakiman ya. Dan dia datang untuk menyelamatkan. Itu berarti pancingan daripada murid ini untuk membuat Yesus jatuh itu tidak terpancing saudara. Kenapa? Karena dia jelas dalam hatinya dia begitu mengasihi umat manusia. Saudara tahu apa menjadi hal yang menarik di sini adalah
permintaan daripada Yohanes dan Yakobus itu kalau kita lihat itu enggak ada di pengajaran Yesus tuh. Anda baca terus di Injil, enggak ada perintah untuk mendatangkan hukuman dari langit itu ya. Tapi saudara, mereka ini menggambarkan bahwa 3,5 tahun ikut Tuhan pun belum tentu membuat murid itu kenal gurunya. Jadi kalau saudara ke gereja 10-20 tahun belum lulus loh. Orang Indonesia itu suka kalau wisuda itu ilmunya dikembalikan, betul enggak? Anda boleh sekolah elektro, sekolah fisika, sekolah apa ya teknik. Waktu wisuda, waktu rektornya gini, cek, itu ilmu hilang semua sudah. Langsung ilmu itu disedot kembali. Nanti waktu pulang, loh amnesia parsial, hilang semua. Ya, kenapa? Itulah di Indonesia. Karena ujiannya itu sistemnya adalah sistem kebut satu malam, betul enggak? Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini guru sudah memberikan contoh, tapi mereka tidak meneladani. Mereka tidak kenal gurunya dengan sungguh-sungguh. Hati-hati Bapak Ibu ya. Anda kenal Tuhan bukan dihitung dari berapa lama Anda ke gereja. Tapi bagaimana kerinduan Anda untuk mau lebih dalam mengenal Tuhan. Jangan Anda berharap hanya dengan ibadah 1,5 jam selama 7 hari Anda bisa menang menghadapi cobaan dalam hidup. No. Engkau pasti akan menjadi loser. Kenapa? Karena 1,5 jam firman tidak akan bisa membackup engkau. Kenapa? 1,5 jam ibadah, dengar firman 30-40 menit. Tidurnya 15 menit. Hitung sendiri. Artinya apa saudara? Dengan modal firman 30 menit, menurut ahli kalau engkau konsentrasi masuk itu 20%. Kalau tidak konsentrasi 5-7%. Berarti dengan modal 7% firman Tuhan, engkau bercita-cita menaklukkan 7 hari dalam 1 minggu. Tidak mungkin saudara. Makanya nyanyi di gereja, kitalah umat pemenang. No, itu hanya penghiburan. Dalam faktanya, we are loser. Every day we are losing something. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan ya, yang adalah kekuatan kita. Caranya apa? Kenal Tuhan. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Saya salut ya grup baca Alkitab ya. Pak Andi ada di sini ya. Nah, grup baca Alkitab Miss Jenny juga ada ya, ada beberapa yang masih bertahan sekian tahun. Bisa bosan enggak? Bisa. Ferdinand juga, ya. Kadang bolong-bolong. Tapi mereka tetap konsisten. Poin saya bukan saya minta semuanya rajin baca Alkitab dan menguasai, enggak. Starting pointnya adalah kerinduan dulu untuk datang ibadah. Mencintai momen, merasa rugi kalau enggak datang ibadah. Itu dulu. Kenapa? Karena cinta akan menghasilkan banyak hal. Amin. Kalau tidak cinta, ya wes, sudah tidak akan bisa tambah lagi ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa misi Tuhan? Alkitab mencatat, hatinya Tuhan, Yohanes 3:16, begitu mengasihi dunia. Dia datang dengan misi yang dia perkenalkan, yaitu misi kasih. Dia datang bukan untuk menghukum, dia datang bukan untuk mengadili, ya itu nanti kedatangan yang kedua. Tapi murid-muridnya salah tangkap. Ketika ada penolakan, mereka menganggap ini saatnya untuk dihilangkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Markus 6:11 mengatakan, nah ini kuncinya. Kalau engkau menginjili orang, lalu ditolak, jangan kutuk mereka, tapi lakukan ini. Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tapi kebasnya jangan di mukanya, itu mancing keributan namanya ya. Kebaskannya itu artinya begini, pada zaman dulu orang itu kan jalan kaki dan sepatunya tidak seperti sekarang ya. Jadi ketika mereka datang ke sebuah tempat biasanya dibasuh. Kalau tidak dibasuh itu dikebaskan. Artinya dia tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupan orang itu. Jadi misalnya saya nginjili Pak Yudi ngotot tidak mau. Nah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kebaskan debu dengan satu meaning bahwa aku sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Aku kembalikan. Jadi bukan dosa dia, bukan ditanggung oleh saya lagi begitu. Jadi ini sebagai warning. Jadi Bapak Ibu kalau engkau menginjili orang, lalu engkau ditolak, jangan kau maki-maki dia. Tapi ini yang kau lakukan.
Keluarlah dari situ. Jadi bisa mungkin orang ini belum siap, engkau cari objek yang lain. Dan engkau berikan warning. Dan katakan, Bapak, Ibu, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi mumpung Bapak Ibu punya kesempatan dan masih sehat, jangan tunda ya. Jangan sampai terlambat ya. Kasih mereka warning, baru Anda cari orang lain ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nginjili orang itu tidak mudah. Ya, nginjili orang itu tidak mudah. Kenapa saudara? Karena kalau kita nginjili orang, ya orang belum tentu bisa terima ya. Jadi misi kasih Tuhan itu apa? Kalau ditolak, kasih peringatan, kemudian pilih objek lain. Jangan di situ terus ya. Mungkin orang ini belum siap hatinya, jadi kita pindah ke objek yang lain. Tapi kasih dia warning. Nanti sudah selesai waktunya, balik lagi. Jangan ditinggalkan. Ya, jadi ada kalanya waktunya itu belum sampai gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya masih ingat suami dari Aipauve ya, Pak Luki. Itu orang kerasnya kayak batu. Dalam hidupnya tidak pernah mau percaya Tuhan. Satu kali Tuhan dia didiagnosa dokter sakit ya. Dan sakitnya itu sudah hitungan bulan. Lalu saya masih ingat datang ke rumahnya. Saya tuh takut-takut mau nginjili saudara. Karena Pak Luki itu sangar mukanya. Jadi saya ngomong, Pak David gini-gini. Saya gini-gini, Pak David gini-gini. Oh iya wes, saya tak ngomong. Pak David almarhum di sebelah saya. Nah lalu saya ngomong, Pak Luki saya mau doakan. Sebelum saya doa, saya mau cerita ya. Saya cerita mengenai Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Endingnya saya bilang, apakah Pak Luki mau terima Tuhan Yesus? Dan waktu itu, Aipauve ada di situ ya. Nah, saya mau. Waktu dia bilang saya mau, saya lihat Pak David lihat saya. Kita lihat yang lain, semua lihat-lihatan. Kenapa? Kok bisa ya? Dan akhirnya dia dipersiapkan ya. Waktu itu cuma kurang belum dibaptis ya. Nah tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Karena beberapa hari kemudian dibawa ke Pineng kalau tidak salah ya. Meninggal di atas pesawat. Bapak Ibu, waktu Tuhan kita tidak tahu. Tugas kita hanya menabur. Jadi engkau tidak tahu orang ini sampai kapan. Jadi kalau ada kesempatan nginjili orang, jangan tunda. Jangan bilang, oh besok masih ada, oh lusa masih ada. No. Sekarang banyak orang tiba-tiba hilang, tiba-tiba meninggal. Muda-muda. Hati-hati Bapak Ibu, karena itu firman Tuhan mengingatkan, misi kita adalah kalau orang ini kita injili dan Roh Kudus bekerja sekeras apapun, itu dia akan dimenangkan. Tapi kalau tidak, kita break sebentar, kita cari objek yang lain. Tapi kasih mereka warning supaya mereka ingat. Contoh yang kedua ya, suami daripada Ibu Mingcu. Nggak tahu Bu Mingcu hadir enggak pagi ini, tadi kaus 1. Itu juga diinjili percaya Tuhan susah. Saya datangi gini-gini, kadang mau, datang lagi enggak. Datang lagi mau, datang lagi enggak. Saya sampai bingung, orang ini gimana? Di ending hidupnya dia masuk ICU, saya ditelepon, Pak Aman ke sini. Kenapa? Ini sudah darurat. Saya datang ke ICU dan saya ngomong, kali ini saya serius. Kalau Susuk sekarang tidak terima Yesus, saya tidak bisa jamin. Tidak ada harapan lagi. Karena waktumu sudah singkat. Saya mau tanya, apakah kau sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus? Lalu dia bilang, saya mau. Saya bilang, oke, tunggu. Saya panggil ponakannya, panggil saksi begitu ya, ada beberapa orang. Lalu saya tanya lagi sampai 3 kali. Dan dia mengatakan, terakhir, saya mau terima Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, beda 3 hari kita baptis, kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu kemudian meninggal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi dalam keterbatasan kita tidak tahu. Jadi kalau ada papamu sampai hari ini belum percaya Tuhan, menangislah untuk dia. Kalau ada mamamu belum percaya Tuhan, menangislah untuk dia. Habiskan waktumu untuk berdoa bagi dia. Saya menangisi kokoh saya yang paling besar. 15 tahun saya berlutut minta doa. Setiap kali dia telepon saya minta duit, minta apa. Tapi terakhir 15 tahun setelah saya doakan, dia telepon, Man aku minta Alkitab. Kok bisa? Biasa minta duit, sekarang minta Alkitab. Ternyata dia bertobat. Artinya apa saudara? Nothing is impossible ya. Kalau kita sungguh-sungguh
mau taat kepada pimpinan Tuhan. Mungkin orang yang kau injili saat ini masih mengeraskan hati. Engkau cari objek yang lain, tapi pantau terus dan kasih warning, ingatkan supaya nanti kembali kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Kita jadi orang Kristen diajarkan bukan membalas dengan tindakan anarkis. Ya, ingat itu, jangan main ancam, ya. Kalau mama tidak percaya Tuhan, uang belanja bulanan tak kasih. Oh ya aku mau. Itu ancaman, ya. Tak boleh pakai sistem begitu. Jadi ingat, awal daripada misi Yesus apa sih? Kenapa Tuhan Yesus ngotot mau ke Samaria? Yang pertama, karena dia tahu ini kota yang bejat, kota yang hidupnya jauh dari Tuhan, kota yang bukan lagi mulai, sudah generasi demi generasi menyimpang. Jadi Yesus ingin punya satu keinginan, sebelum aku naik ke surga, aku mau mempertobatkan orang-orang di Samaria. Ini bebannya, yaitu apa? Mengubah mereka yang harusnya masuk dalam kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, dia tahu bahwa banyak orang pasti di Samaria ini sakit. Dia mau menyembuhkan. Ingat 10 orang sakit kusta, siapa yang datang berterima kasih pada Tuhan? Orang apa itu? Samaria atau Samarinda? Samaria. Artinya apa? Dia tahu banyak orang yang membutuhkan. Kemudian apa saudara? Dia tahu mereka hidup di dalam perbudakan dosa. Dan Yesus datang memberikan deliverance, pembebasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai teladan. Supaya orang-orang Samaria ini bisa hidupnya diperbaharui. Tapi semua ini menjadi bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena mereka menolak Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mau nolong orang, kita tahu orang itu tidak sanggup dan kita tawarkan bantuan. Lalu orang itu menolak bantuan kita. Kadang-kala kita rasa gimana gitu ya. Rasanya aduh harusnya dia bisa. Lalu tiba-tiba dia celaka misalkan ya. Misalkan kita bawa mobil, kita lihat orang lagi jalan, dia kepanasan dan lain sebagainya. Kita tawarkan, dia tidak mau. Terus tidak lama jalan, tidak lama ketabrak atau gimana, terus meninggal. Kita rasa getun gitu ya. Artinya bahwa apa saudara? Yesus punya beban untuk orang-orang berdosa. Nah, misi tidak akan jalan tanpa beban. Jadi kalau saudara tidak punya beban terhadap orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mungkin misi bisa dijalankan. Nah, karena itu saudara, sebagai endingnya ya, saya ada sedikit kesaksian ya. Saya pernah nginjili seorang arsitek. Arsitek ini pinter luar biasa. Proyeknya besar-besar. Dan saya tahu dia awalnya itu bukan siapa-siapa. Tapi karena nasibnya baik dan dia memang gambarnya bagus, dia mendapat proyek yang besar-besar ya. Nah, satu kali saya ketemu arsitek ini dan saya mulai cerita mengenai Injil. Dan saya ditertawakan saudara. Karena waktu itu saya masih muda, saya baru praktek 1 tahun. Dia menertawakan dan dia memancing saya dengan filsafat. Dia pintar, dia pakai filsafat ya. Dan sesuatu yang tidak memuaskan otaknya dia tidak akan terima. Sehingga saya ketemu dia bahkan bertahun-tahun saudara. Ngomong tentang Injil, tidak ada perubahan. Sampai suatu saat saya sudah nyerah saudara. Dan sampai hari ini saya tidak tahu dia percaya Tuhan apa enggak. Tapi menurut kabar dia sudah jadi orang Kristen. Artinya apa saudara? Kadangkala ada orang tipe begini. Mungkin itu orang tua kita. Waktu diinjili, tahu-tahu. Mama yuk ke gereja nanti masuk surga. Tahu-tahu. Kita langsung dibentak. Ya. Atau ada yang mengatakan, ya sudah aku wis kadung ya. Nanti kamu masuk surga sendirian ya. Papa wis tuwek. Ya, saya pernah melayani seorang ibu, anaknya bilang, mama enggak usah jadi orang Kristen. Sudah kadaluarsa. Umurnya sudah hampir 90. Tuhan pun enggak mau katanya. Ya, ketuaan gitu ya. Jadi itu penghinaan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat. Kalau kita menginjili orang, jangan putus asa ya. Lihat bahwa orang tuh waktunya berbeda-beda ya. Jadi dapat kita simpulkan ya, orang menolak Injil, biarin ya. Kalau mereka kita sudah injili, tetap mengeraskan hati. Yang rugi bukan kita, tapi orang itu. Dalam hidup manusia itu ada namanya kairos. Ya, dalam bahasa Yunani ada 2 istilah, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu kronologi, ada bangun, tidur, kerja. Tapi ada namanya kairos, momen penting dalam kronos itu yang tidak akan terulang lagi. Seperti engkau menikah atau mengalami kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Nah, momen penting ini kadangkala tidak akan terulang kembali. Jadi kalau mereka melepaskan momen ini, maka mereka yang rugi. Ya,
Karena belum tentu ada lagi yang datang mengabarkan Injil kepada dia, ya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Anda menginjili lalu mereka tidak mau percaya, kebaskan debu, kasih warning, ya. Tapi nanti break, pantau lagi supaya Anda datang kembali, ya. Jadi jangan putus asa. Kesimpulannya dari semua pembahasan kita, apa respon yang diajarkan firman Tuhan pada pagi ini? Yang pertama, ya. Jadi orang Kristen kalau ditolak menginjili orang, apapun itu, sabar. Jangan emosional, kayak murid-murid. Selalu doakan mereka dengan kasih. Ya, kalau mereka tidak mau pindah tempat lain. Ya, jangan ngotot. Terus yang kedua kita belajar, jangan pernah bertindak mengatasnamakan Tuhan, tapi sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Itu konsekuensinya berat, ya. Jangan pernah mencatut nama Tuhan untuk kepentingan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ambil waktumu berdoa. Mungkin selama ini engkau pernah mengalami penolakan. Entah itu dari lingkunganmu atau dari keluargamu. Tapi firman Tuhan mengatakan sabar. Jangan emosi, doakan mereka. Karena Yesus mengajarkan kasih. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan, kalau kita ditolak, kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu. Dan kita tidak mau mencari keuntungan dari nama Tuhan itu. Sehingga kita tidak berdosa. Berdoa secara pribadi. Yang terakhir, doakan supaya engkau mau menginjili, mengabarkan firman Tuhan. Supaya Injil itu diberitakan. Jika engkau belum, menangislah, bersedihlah karena Tuhan nanti akan menuntut pertanggungjawaban. Karena amanat agung itu pasti akan dituntut pertanggungjawaban. Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu berarti harus kita kerjakan. Karena itu saudara, jika engkau belum mengabarkan Injil, berdoalah semoga Tuhan menggerakkan engkau dan memberikan kemampuan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba sangat terbatas, tapi firman-Mu tidak akan terbatas. Meteraikan firman-Mu, berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Gelisahkan mereka jika mereka belum melakukan penginjilan. Taruh beban dalam hati mereka jika mereka belum punya beban. Dan mantapkan, berikan keberanian jika mereka sudah mulai menjalankan itu. Dan berikan mereka positive thinking. Ketika ditolak oleh lingkungannya, mereka tidak emosi, tidak membalas dengan penolakan dan sesuatu yang akan mencelakakan. Tapi dengan kasih, melayani, mendoakan, dan membimbing mereka. Dan dalam hal apapun ya Tuhan, mungkin dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, mereka mengalami penolakan juga. Tuhan mampukan mereka supaya tidak ada kepahitan, tapi berusaha ingin mengampuni. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Bapak Ibu, mari kita doakan untuk penginjilan di gereja kita. Kita doakan supaya terjadi kebangunan rohani. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan dipanen tahun ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan tahun ini. Kita berdoa dan firman Tuhan bertanya, ladang sudah menguning, siapakah yang mau menjadi penuainya? Andakah atau siapapun yang ada di ruangan ini? Mari kita berdoa, semoga Tuhan yang akan memakai kita untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita buka suara untuk terjadinya penuaian jiwa di setengah tahun ke depan ini. Mari kita buka suara. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu supaya dalam setengah tahun ke depan ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan melalui kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena status kami, bukan karena fasih lidah kami, tapi karena anugerah daripada Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka, yang Tuhan pakai. Kami hanya sebagai alat untuk menyampaikannya. Karena itu Tuhan, tolong, mungkin ada di antara mereka yang belum percaya adalah orang tua kami, papa kami yang kami kasihi, mama kami yang kami kasihi, atau sanak famili kami, atau adik kami, atau koko kami, atau cece kami, atau meme kami ya Tuhan. Mereka juga butuh keselamatan. Kami tidak rela kalau mereka akhirnya tidak mendapatkan anugerah itu. Karena itu Tuhan, gerakkan hati kami untuk bisa menjangkau mereka. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita doakan untuk kondisi perekonomian di negara kita. Kita berdoa semoga Tuhan memulihkan, Tuhan tetap menopang, sehingga usaha pekerjaan kita dan kondisi kota Surabaya khususnya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk setiap kami, khususnya untuk kondisi perekonomian ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, besar kecil relatif ya Tuhan, akan tetapi ajarlah kami untuk mengucap syukur, untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami lewat pekerjaan kami. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu ke atas jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dengan satu tekad bahwa kita akan terus bersabar, kita dengan terus meneladani apa yang telah Tuhan lakukan di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Mari kita terus mau mempersembahkan seluruh hidup kita mau mempersembahkan, memberikan persembahan kita akan memuji nama Tuhan dengan pujianku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku.
ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi rajaku. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sukacitaku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersukacita, bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk karya keselamatan, untuk pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam usaha pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan surga. Tuhan pakai juga seluruh kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, dengan terus meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan peropangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh berani memberitakan Injil meski ditolak. Kita berdoa dan biar Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat teduh silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.